Halo guys, welcome gitu ya. Jadi kita 2-0 teman-teman ya. Lawan Arab Saudi. Sepanjang sejarah pertemuan kita menang aja di 15 kali pertemuan mungkin ya. Nggak pernah, Cok. Dan kali ini kita menang 2-0. I told you right. Gue kasih tahu sama kalian kan benar gitu ya. Main pakai 3 gelandang guys. Three midfielder. Nggak penting formasi lu apapun seperti yang gue bilang. Lu mau pakai 4-3-3, 5-3-2, atau 3 gelandang dengan satu striker. Yang penting di era sepak bola modern, when you boss the midfielder, then you can win the game. Then you can play football. Jadi kalau lu menguasai lini tengah, minimal antara lu punya gelandang bertahan atau lu punya playmaker, punya box to box midfielder, punya defensive midfielder, 3 gelandang ini peran penting di era sepak bola modern dan lu bakalan nguasain pertandingan, minimal lu bisa ngalirin bola ke depan. Masalah lu punya satu striker, 2 striker, yang penting alirannya dari belakang ke tengah melalui defensive midfielder, box to box, playmaker, nyambung ke striker itu. Dan hari ini tuh berhasil ya guys. Dan gue seneng banget ngelihat STY mau berubah sedikit, walaupun sedikit tapi itu signifikan. Memainkan Marcelino sebagai playmaker dan gue udah bilang free roll, siapapun antara lu punya gelandang bertahan yang physical dan dynamic. Kalau lu nggak punya ya udah, lu taruh playmaker, jadikan gelandang kita yang kayak seperti Nathan ataupun Ivar itu jadi gelandang bertahan. Biarkan Tom Haye distribusi bola kemanapun yang dia mau. Biarkan Marcelino bergerak kemanapun yang dia mau. Ya udah. Dan Eliano ada di bangku cadangan dan itu bagus untuk mental dia ya guys. Eh Euforia, suasana dia masuk di bangku cadangan itu di saat yang tepat, di saat kita menang. Wow, kalian lihat euforianya tadi, gue nonton dari rumah aja merinding, cok. Jadi pekerjaan kita ke depannya bakal lebih besar dan berat, tapi minimal 3 angka ini udah bikin kita sedikit punya nafas untuk ngatur ritme lagi, kita ngatur strategi lagi. Tapi seperti yang gue bilang ya, kita nggak bisa pakai 2 gelandang. Kita bakal kalah. Gue harap selanjutnya buat STY jangan lagi pakai 2 gelandang. Nggak bagus untuk 2 gelandang ini karena kerja mereka berat. Tadi itu benar-benar kelihatan kita ya terlepas dari kartu merah dan acara guling-gulingnya ya tipikal pemain Arab ya guys. Mau gimanain lagi? Mau digimanakan lagi? Di dunia ini ya seingat gua ya, pemain sepak bola yang banyak jatuh dan guling-gulingnya itu hanya yang dari Jazirah Arab. Nggak ada lagi yang lain. Oh ada Brazil, tapi Brazil itu Neymar doang biasanya. Tapi kalau misalnya secara tim itu yang paling banyak itu dari Jazirah Arab ya. Terserah mau ngomong apa, tapi itu kenyataannya mereka seperti itu. Itu teknik sepak bola mereka yang fantastis. Dan mereka akan terus memainkan sepak bola seperti itu. Karena kelihatan begitu mereka tertinggal, mereka nggak guling-guling lagi. Guling-gulingnya itu dekat kotak penalti doang. Eh, Sial kita dapat kartu merah, but it's okay. Ada beberapa hal miss yang nggak penting dilakukan oleh Justin juga, tapi menurut gua itu udah di menit-menit akhir yang nggak terlalu fatal. STY udah siap juga karena kita punya banyak pemain yang dapat kartu kuning, cowok. Yang yang ngedorong si Ragnar nggak dikasih kartu merah, guys. Dalam sepak bola modern itu mah udah kartu merah, cowok. Ngedorong pemain di depan muka wasit gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Eh Selanjutnya laga kandang ya. Kita bicara laga-laga kandang karena gue nggak mau bicara laga tandang karena laga tandang itu yang memungkinkan untuk dapat poin itu hanya dari Australia 1 atau 3 poin, minimal 1 poin lah ya dari Australia. Kalau dari Jepang gue nggak harap banyak. Kita butuh Ultraman, cowok, sama Godzilla untuk dapat 1 poin aja dari Jepang. Jepang nggak usah dihitung guys, dia dia udah beda apa? Pengalamannya beda. Begitu pemain-pemain kita ini punya pengalaman nanti, gue yakin levelnya itu bisa mendekati mereka. Pemain-pemain kita bisa mendekati mereka dan, wah, ini mungkin melegakan bagi pendukung timnas, bagi pemain juga dan melegakan bagi STY terutama ya, yang di udah berapa pertandingan lawan Arab, Jepang, Australia, Cina, Bahrain, udah 5 pertandingan guys. 5 pertandingan dengan pola yang hampir-hampir mirip. Hanya satu yang berbeda. Nah itu dia, hanya satu yang berbeda ketika lawan Bahrain kalau nggak salah ya, yang juga memakai 3 gelandang.
Tapi ya itu beda cerita ya. Laga kandang Bahrain itu kayak telenovela guys ya. Yang main sepak bola itu cuma kita, yang selebihnya main drama. Nah, selanjutnya kita harus menang lawan Bahrain dan China. Kita harus manfaatin ini. 3 poin berarti kita dapat 9 poin di kandang, 3 poin dari seri kita dapat 12 poin. Gua harap itu cukup. Kalau bisa lolos langsung ya. Kalau kita bisa dapetin poin dari Australia satu, kita dapat 13. Mudah-mudahan ada di peringkat kedua. Walaupun sulit. Tapi kalau ngelihat Jepang yang selalu ngeruntuhin semua tim-tim lain, gua harap mereka selalu ngalahin semua tim-tim lain, dan tim-tim lain itu seri-seri doang ya. Gua harapnya seperti itu. Kita masih punya kesempatan. Nasib masih di tangan sendiri. Gua harap STY udah pakem dengan pola ini. Em, Eliano ada di cadangan itu gue seneng. Gue harap tadi kalau seandainya Justin nggak dapat kartu merah, yang masuk itu Eliano gantiin si Marcelino ya. Gua rasa dia cukup bagus untuk berada di tengah. Pemain seperti itu diperlukan. Atau Strike dan Ragnar tadi udah benar-benar kelelahan, penggantinya bisa aja salah satu Eliano. Tapi ya nggak ada pilihan. Kalau gue jadi STY ya gue juga pasang back cok banyak-banyak. Karena gimana cuy? Kita main sama 10 orang, saat-saat krusial pemain udah kelelahan, pada kram-kram juga. Eh Marcelino sendiri kram. Diharapkan konsistensi mereka ya sampai akhir kompetisi. Kompetisinya masih panjang, ada jeda lagi, karena akan main klub. Gua harap pemain-pemain cederanya kayak Kevin Dix dan Mes ready. Ini boost moral bagi mereka ya. Ini peningkatan moral bagi pemain-pemain yang nggak main hari ini, terutama kayak Kevin dan Mes. Mereka nggak bisa main tapi kita dapat 3 poin sesuai target, dan boost moral juga bagi Ole Romani kalau seandainya dia memang masuk, karena dia bilang yakin untuk bela timnas kita. Luar biasa, dan mudah-mudahan jadi pintu bagi pemain-pemain lainnya yang kualitasnya luar biasa gitu. Gue nggak akan bilang Jan Madsen, Jo. Kalau Jan Madsen mau mah oke, kalau memang bisa ya, kalau eligible. Tapi yang gue seneng itu adalah bagaimana polanya berubah sedikit. Gue udah selalu selalu bilang guys di video-video sebelumnya, kalau kalian selalu nonton, gue akan ngasih lihat komposisi tim dan pola ya. Kalau ya gue jago kan guys ya, lumayan lah ya untuk orang baru yang ya gue paham cowok sepak bola, walaupun bukan pelatih terkenal dan pemain gitu. Transisi sepak bola itu penting. Lu nggak bisa punya dua gelandang di era sepak bola modern sementara lu nggak punya winger ya. Berbeda dengan pola 4-4-2. Pola 4-4-2 sekalipun udah lama ditinggalin sebenarnya. Masih ada yang pakai, tapi udah lama ditinggalin. Tapi minimal kalau 4-4-2 lu punya fullback, lu punya back, lu punya winger, lu punya midfield, dan lu punya dua striker. Itu masih bisa. Sementara kalau lu pakai 5-2-3, itu udah nggak mungkin guys. Karena 5-2-3 berarti akan ada yang turun begitu dalam. Seperti winger yang di samping, kalau misalnya 5-2-3, jadi winger yang dua di atas itu bakal turun ke bawah jauh. Karena mereka akan ngebantu fullback, karena kita cuma pakai 3 back sejajar. Dan itu akan telat guys. Kalau kalau hitungannya kita itu counter attack, ya it's not possible if you don't have any good midfielder that controlling. Jadi kalau lu nggak punya midfield, di era sepak bola modern itu, kalau zaman dulu aja sih sebenarnya, nggak usah dibilang era sepak bola modern. Midfield itu penting. Ada namanya jenderal lapangan tengah, teman-teman ya. Jadi orang yang kayak ngatur semua permainan di lini tengah. Di era sepak bola yang kita kenal, mulai dari pemain-pemain zaman dulu. Kalau misalnya gue bilang ada libero, Franz Beckenbauer deh. Dia itu kan libero, tapi sebenarnya dia udah ngerangkap defensive midfielder, cok. Dia maju sampai ke depan. Kalau kalian pernah ngelihat permainan Franz Beckenbauer, gila. Mungkin nggak banyak orang yang bisa main seperti itu. Nah, kalau lu nggak punya pemain seperti itu, apa yang harus lu lakukan? Ya udah, lu pasang dua defensive midfielder. Lu pasang dua pemain yang bisa bertahan, satu pemain yang bisa kreatif untuk melakukan penyerangan. Atau lu pasang satu pemain defensif, satu pemain box to box. Box to box ini jenis pemain yang dia bisa bertahan, dia bisa distribusi bola.
Kalau kalian tahu pemain box to box yang paling hebat itu kan gua bilang aja terus terang Xavi Hernandez. Di depan Xavi Hernandez ada Iniesta. Nah, hari ini kita punya itu, teman-teman ya. Hari ini kita punya itu. Bukan kita punya Xavi, tapi kita punya komposisi seperti itu. Perlu waktu lama, perlu 5 pertandingan buat SC untuk nyadarin itu. Kita nggak bisa main dengan dua gelandang. Dia taruh Ivar sebagai gelandang bertahan, Tom Haye box to box, atau terbalik ya, atau misalnya Tom Haye ini sebagai uh, defensive playmaker kayak Pirlo, dan Ivar ini sebagai midfielder murni, bukan lagi box to box tapi dia juga bisa bertahan. Kalian lihat Tom Haye tadi, Cok. Pekerjaannya lebih gampang walaupun dia juga lari sana sini ngejar bola, tapi pekerjaannya lebih gampang, guys. Dia bisa ngalirin bola ke depan, ke kanan, ke kiri, otaknya jernih, Cok. Ya, jadi dia napasnya nggak habis duluan gitu. Otaknya jernih gitu. Dan Marcelino ada di mana-mana gitu. Nah, ini penting gitu ya, teman-teman. Gue senengnya gitu gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa punya defensive midfielder yang physical, kalian punya playmaker untuk nyambungin ke area depan gitu. Wah, congratulations to timnas Indonesia. Selamat, kita udah dapet 3 poin pertama dan kita punya 6 poin sekarang. Jepang lawan lawan siapa? Lawan Cina ya, guys. Eh ya menang lah Jepang ya, gua rasa. Jadi tetap dukung timnas, tetap dukung siapapun pemain dan pelatihnya. eh Jangan eksperimen lagi ya. Ini gue ngerasa ini pola yang paling baik, 5-3-2. Gue selalu bilang 3 midfielder. Terserah lu mau pakai 4-3-3, 5-3-2. Yang penting lu punya 3 midfielder supaya lu bisa nyerang. Lu nggak akan pernah bisa nyerang dengan 2 midfielder aja, karena lu nggak punya winger. Lu cuma punya wingback. Dan wingback itu tugasnya udah naik turun ya. Dan kita senang sekarang kita punya 3 midfielder. Oke guys, bye bye, see you next video. Oleh Romani tungguin guys ya.